Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa Nabila dari 11 TJKT 1 SMK Negeri 5 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek pembuatan lab komputer mulai dari pembuatan hingga akhir yang telah dicapai. Berikut latar belakang dalam pembuatan lab komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. SMK Negeri 5 Sukoharjo sebagai institusi pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan siswa yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri, yang mana sangat bergantung pada penguasaan teknologi. Salah satu fasilitas vital yang wajib dimiliki adalah laboratorium komputer yang memadai. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka dilaksanakan proyek pembangunan dan instalasi jaringan laboratorium komputer pada ruangan berukuran 3x8 meter. Proyek ini meliputi pengadaan perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi serta membangun infrastruktur jaringan lokal yang terstruktur guna mendukung proses pembelajaran praktik kejuruan hingga pelaksanaan ujian berbasis komputer secara efisien dan efektif. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan pekerjaan instalasi dan pengadaan ini adalah menyediakan fasilitas laboratorium komputer yang modern, lengkap, dan berteknologi tinggi di SMK Negeri 5 Sukoharjo. Mengganti dan menambah perangkat keras dengan unit yang berbasis prosesor Intel Core i5 generasi 12 yang memiliki performa cepat dan andal. Membangun sistem jaringan komputer lokal yang stabil, aman, dan berkecepatan tinggi dengan topologi yang berstruktur rapi. Mengoptimalkan tata letak ruangan berukuran 3x8 meter agar dapat menampung 15 unit workstation dengan tetap menjaga keamanan, menyediakan infrastruktur yang siap pakai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, praktik, serta ujian berbasis komputer sekolah maupun nasional. Berikut langkah-langkah pelaksanaan proyek. Yang pertama yaitu observasi dan persiapan. Pada tahap awal dilakukan pengamatan terhadap ruangan yang akan digunakan sebagai laboratorium komputer. Setelah itu dilakukan pembersihan ruangan, penataan meja dan kursi, serta pengecekan instalasi listrik agar aman digunakan. Yang kedua adalah membuat topologi jaringan. Sebelum pemasangan jaringan dilakukan, dibuat terlebih dahulu topologi jaringan sebagai rancangan jalur koneksi antar perangkat. Topologi yang digunakan adalah topologi star atau bintang, di mana seluruh komputer klien terhubung ke satu switch sebagai pusat jaringan. Adapun susunan topologi jaringan, yang pertama yaitu internet terhubung ke router, router terhubung ke switch, switch terhubung ke seluruh komputer klien, access point digunakan untuk jaringan wireless. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipersiapkan meliputi kabel fiber optik, kabel LAN UTP, router, switch, komputer server dan klien, tang cerimping, RJ45, LAN tester, access point. Yang keempat, instalasi kabel LAN. Kabel LAN dipasang dari switch menuju setiap komputer klien. Ujung kabel dipasang konektor RJ45 menggunakan tang cerimping, lalu diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan kabel berfungsi dengan baik. Yang kelima, pemasangan perangkat jaringan. Router, switch, dan access point dipasang sesuai topologi jaringan yang telah dirancang. Seluruh perangkat kemudian dihubungkan menggunakan kabel jaringan. Yang keenam, dilakukan konfigurasi jaringan seperti pengaturan IP address, penggunaan DHCP server, pengaturan gateway DNS, konfigurasi wireless, penggunaan firewall sederhana. Ketujuh, pengujian jaringan. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian jaringan menggunakan ping antar komputer, pengujian koneksi internet, pengujian file sharing, pengujian akses jaringan pada seluruh komputer klien. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan penyelesaian.
Tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil jaringan yang telah dibuat. Jika masih terdapat kendala, maka dilakukan perbaikan hingga seluruh jaringan berjalan dengan baik dan stabil. Hasil dan pembahasan. Proyek pembuatan lab komputer berhasil dilakukan dengan baik, mulai dari persiapan ruangan, pemasangan kabel fiber optik, instalasi perangkat jaringan, hingga konfigurasi jaringan komputer. Laboratorium telah dilengkapi dengan beberapa komputer klien yang saling terhubung menggunakan jaringan LAN dan terkoneksi ke internet dengan stabil. Pada proses konfigurasi jaringan, pengaturan IP address, DHCP server, dan file sharing berhasil dilakukan sehingga setiap komputer dapat saling terhubung dan bertukar data dengan mudah. Topologi jaringan yang digunakan juga membantu koneksi menjadi lebih rapi, stabil, dan mudah dalam pengolahan jaringan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat dapat berfungsi dengan baik tanpa kendala, yang berarti dengan adanya laboratorium komputer ini, kegiatan pembelajaran dan praktik komputer menjadi lebih efektif, nyaman, dan mendukung kebutuhan belajar. Kesimpulan dalam pembuatan lab komputer di SMK Negeri 5 Sukoharjo telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 11 sampai 25 Mei 2026. Penataan ruangan berhasil dilakukan dengan baik sehingga 15 unit komputer siswa dan 1 server dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Perangkat komputer yang digunakan memiliki spesifikasi tinggi dengan prosesor Intel Core i5 generasi 12 sehingga mendukung kinerja yang cepat dan stabil. Infrastruktur jaringan menggunakan kabel UTP Cat6 dengan topologi STAR juga berhasil berjalan dengan baik dan stabil. Secara keseluruhan, laboratorium komputer telah siap digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik dan ujian berbasis komputer. Yang terakhir yaitu saran. Agar kualitas fasilitas dan umur pakai peralatan yang telah dibangun dapat terjaga dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, kami menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu perawatan berkala. Disarankan melakukan pembersihan debu pada perangkat keras dan pengecekan kondisi fisik kabel jaringan secara rutin minimal 3 bulan sekali untuk mencegah kerusakan dini. Yang kedua, pemeliharaan sistem. Lakukan pembaruan sistem operasi, basis data, antivirus, dan aplikasi pendukung secara teratur agar sistem dapat aman dari ancaman virus atau kerentanan keamanan jaringan. Yang ketiga, penggunaan sesuai prosedur. Menggunakan perangkat sesuai fungsi dan panduan operasional standar, serta menghindari pemasangan perangkat lunak yang tidak relevan atau berpotensi membahayakan sistem. Yang keempat, dokumentasi. Menyimpan dokumen teknis ini dengan baik secara referensi utama apabila diperlukan pengembangan, perbaikan, atau penambahan fasilitas masa yang akan datang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.